chapter 204 dari manga One Punch Man akan merubah seluruh sudut pandang dari kita semua. Karena mulai dari karakter yang memiliki tubuh jauh lebih besar dari Super Alloy Darkshine, sampai kepada kekuatan misterius para pahlawan kuat yang berasal dari Neo Heroes. Semua itu cukup sedikit diperlihatkan di dalam chapter kali ini. Nah, tapi sebelum pembahasan chapter 204 gua mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kedepannya gua akan membahas chapter terbaru manga One Punch Man, dan gua pun akan upload 1 atau 2 video di setiap minggunya seputar anime ataupun One Punch Man. Jadi jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan. Nah, kalau udah, mari kita masuk ke dalam pembahasan chapter terbaru manga One Punch Man. Chapter dibuka dengan kita diperlihatkan seorang karakter baru yang bernama Raiden, yang dimana ternyata dia ini merupakan seorang mantan Yokozuna. Buat kalian yang belum tahu, Yokozuna adalah suatu penghargaan ataupun gelar yang bisa didapatkan oleh seorang atlet sumo yang telah mencapai tingkatan tertinggi. Atau singkatnya, Yokozuna ini adalah gelar untuk sumo terkuat yang ada di dunia. Nah, si Raiden ini adalah seorang Yokozuna dari sebuah kompetisi yang bernama Super Sumo, yang dimana Super Sumo itu sendiri adalah pertandingan para atlet sumo yang memiliki tinggi badan lebih dari 3 meter dan berat badan lebih dari 400 kg. Jadi bayangin aja tuh seberapa besarnya badan dari si Raiden ini. Lalu di sini dijelaskan juga kalau kekuatan tamparan dari si Raiden ini mampu untuk menghancurkan seekor monster yang besar, dan dia pun memiliki rekor tak terkalahkan di sepanjang 700 pertandingan. Lalu dalam hal kemampuan bertarung, mereka ini menentukan kalau si Raiden ini memiliki kemampuan yang melebihi pahlawan kelas S. Kelihatannya overpower banget ya si Raiden ini. Lalu setelah itu, Raiden pun berbicara tentang Super Alloy Darkshine yang memiliki julukan sebagai manusia dengan otot berlian. Yang dia berkata kalau Super Alloy Darkshine pun ternyata sangat amat terkenal di dunia para atlet sumo, yang dimana sering dikatakan kalau si Alloy ini memiliki kekuatan yang sudah melampaui limiter. Nggak cuma untuk manusia, tetapi dia pun dapat melampaui dari seluruh makhluk hidup. Tapi dia menambahkan juga kalau ada satu manusia yang selalu memiliki rumor yang sama seperti Super Alloy Darkshine, dan orang tersebut adalah dirinya. Lalu secara tiba-tiba, Raiden mencoba untuk ngetes kekuatan dari Super Alloy Darkshine ini, karena dia ini penasaran apakah rumor yang selalu dikatakan orang-orang adalah nyata atau dilebih-lebihkan. Di sini sebenarnya terlihat dengan jelas kalau Super Alloy itu sebenarnya cukup menolak ajakan dari si Raiden. Tapi karena terpaksa, akhirnya mereka melakukan sedikit tes kekuatan. Dan bisa dilihat juga seberapa jauhnya perbedaan badan antara Raiden dan Super Alloy Darkshine, yang bahkan Super Alloy aja jadi terlihat sangat kecil di hadapan si Raiden ini. Lalu setelah beberapa detik, Raiden menghentikan aksinya tersebut. Lalu dia berkata, "Mari kita berhenti, aku tidak bermaksud untuk menakutimu." Lalu dia menambahkan, "Sepertinya sekarang kau tidak dalam kondisi terbaikmu." Dan dalam hatinya pun, Raiden berkata, kalau mungkin Super Alloy Darkshine udah nggak ada di masa prime-nya lagi. Lalu setelah itu, tiba-tiba ada seorang yang baru datang dan merusak pintu masuk. Lalu dia berkata, "Apakah kalian adalah para pemimpin dari kami?" Yang ternyata mereka yang merusak pintu tersebut adalah seorang petarung bawah tanah, yang berarti mereka adalah orang yang bertarung secara ilegal dan menghalalkan segala cara untuk menang. Orang-orang tersebut adalah Marsleo, seorang juara dari Deadboxing, dan Koko, sang cyborg petarung yang dikatakan terlalu kuat sampai di-banned di semua pertarungan. Di sini alasan mereka marah-marah ternyata karena mereka ini tidak setuju para pemimpin Neo Heroes adalah orang-orang yang tidak terlihat meyakinkan sama sekali. Di antaranya adalah seorang tokoh agama kaya raya dan seorang boneka yang kelihatannya tuh lemah banget. Dan dia bilang harusnya dialah yang merupakan seorang petinju super kuat yang menjadi pemimpinnya. Dan si cyborg menambahkan kalau dia ini nggak akan mau untuk mematuhi perintah dari orang-orang lemah. Tapi setelah berbicara seperti itu, tiba-tiba aja si cyborg ini terkaget setelah ngelihat si wanita yang mirip boneka tadi. Yang ternyata si wanita tersebut telah memodifikasi tubuhnya sebesar 71%.
Lalu dia bilang kalau hal tersebut itu mustahil banget karena cyborg petarung pada umumnya hanya memodifikasi tubuhnya sebanyak 30% aja di bagian tangan, kaki, dan mata. Karena pada umumnya, memodifikasi tubuh di atas 60% itu sangat amat berbahaya dan kemungkinan berhasilnya itu sangat amat kecil. Dan dia pun sebenarnya tahu kalau ada beberapa cyborg di dalam asosiasi pahlawan itu punya modifikasi yang di atas 60%. Tapi hal yang membuat dia sangat kaget adalah karena seorang gadis yang sangat muda yang melakukan modifikasi tersebut. Jadi dia cukup penasaran hal apa yang sebenarnya membuat dia melakukan hal tersebut. Lalu karena si petinju ini nggak suka diabaikan, dia pun jadi malah tambah marah-marah dan pamer kekuatan boxing dia dengan cara shadow boxing. Di sini Suryu berkata, pukulan yang tidak buruk sama sekali. Dan Raiden berkata, Darkseid, kau harus mundur. Lalu secara sengaja, si boxer tersebut meninju badan dari Super Aloy. Lalu dia berkata, salahku. Secara tidak sengaja aku meninjumu. Apakah kau baik-baik saja? Sambil ngeluarin ekspresi yang kelihatan tengil banget. Dan Darkseid menjawab, aku sih baik-baik saja. Apakah tanganmu baik-baik saja? Di situ, si boxer baru sadar kalau pergelangan tangannya ternyata patah. Dan Suryu berkata, kenapa kau tidak berhenti saja? Karena terlihat jelas kalau kau berada di level yang berbeda. Dan Suryu menambahkan kalau mereka itu seharusnya pulang saja. Tapi mereka kelihatannya kesal banget sama kata-kata Suryu tersebut. Dan akhirnya mereka berdua menyerang Suryu secara bersamaan. Tapi dengan sangat amat mudah, Suryu menangkis semua serangan mereka berdua. Dan chapter 204 telah selesai. Gila banget ya. Cukup banyak hal baru yang terjadi di chapter ini. Dan kita diperlihatkan dengan beberapa karakter baru juga nih. Gimana kalau menurut kalian chapter 204 ini? Dan oke, mungkin segitu dulu aja untuk kali ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan selanjutnya yang bakal gua bahas. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye.